Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Ari Cahyani dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Ciri dari makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa yang kita bahas pada sistem ekskresi. Ada beberapa organ sistem ekskresi. Yang pertama adalah ginjal, menghasilkan urin. Paru-paru menghasilkan karbon dioksida. Hati menghasilkan zat empedu. Dan yang terakhir kulit menghasilkan keringat. Kita bahas dahulu ya tentang ginjal. Ginjal itu jumlahnya sepasang, bentuknya seperti kacang, letaknya di rongga perut, sebelah kiri kanan dari tulang belakang. Berat ginjal untuk wanita dewasa dan dengan laki-laki dewasa berbeda. Fungsi ginjal menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme, menjaga tekanan osmosis, mengatur kandungan elektrolit, menjaga asam basa cairan darah. Struktur ginjal. Ini ginjal manusia, ada sepasang. Baru setelah ginjal ini memproduksi urin, akan disalurkan pada ureter. Selanjutnya ditampung pada kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Ginjal ada 3 lapisan. Ada bagian korteks atau lapisan luar, ada bagian medula atau bagian tengah, dan ada bagian dalam yang berupa rongga kosong namanya pelvis. Pada bagian korteks terdapat banyak sekali nefron. Ini gambar nefron ya. Nah, nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Bagian-bagian nefron. Yang pertama ada cawan namanya kapsula Bowman, ada pembuluh darah, jalinan pembuluh darah yang namanya glomerulus, tubulus contortus proximal, lanjutnya ke lengkung Henle, baru itu tubulus contortus distal, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus. Proses pembentukan urin. Ada 3 tahap pada nefron. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Proses pembentukan urin dimulai dari ginjal pada bagian nefron ya. Nefron kita besarkan dulu bagian-bagiannya. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi. Pada bagian glomerulus ada zat-zat yang disaring. Yang keluar dari proses filtrasi ini namanya urin primer. Urin primer masuk pada tubulus contortus proximal. Terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang berguna, di antaranya glukose, asam amino, vitamin, air, sodium, klorid, bikarbonat, dan potasium atau natrium ya. Diserap masuk ke dalam pembuluh arteri yang ada pada nefron. Keluar dari tubulus contortus proximal masuk ke lengkung Henle, ada bagian yang turun dan ada yang bagian yang naik.
Pada bagian turun ini sudah tidak ada zat-zat yang diperlukan tubuh. Jadi yang diserap adalah air. Pada bagian yang naik ini terjadi penyerapan kembali garam-garam mineral. Nah, yang keluar dari sini disebut urin sekunder. Urin sekunder akan masuk tahap augmentasi. Nah, yang zat-zat yang diabsorpsi akan masuk ke pembuluh darah. Reabsorpsi atau augmentasi atau penambahan zat-zat tidak berguna terjadi pada tubulus contortus distal. Yang keluar dari sini adalah urin sesungguhnya. Selanjutnya masuk ke dalam tubulus collectivus. Nah, untuk pengeluaran urin ini dikendalikan oleh hormon antidiuretik ya. Nah, selanjutnya akan masuk ke ureter dan ditampung di kandung kemih. Ini adalah proses pembentukan urin. Keterangannya ya, ada tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, tahap augmentasi, dan nantinya ada mikturasi atau proses pengeluaran urin dari tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Hormon antidiuretik atau ADH. Jika hormon ADH ini dikeluarkan banyak, maka urin yang terjadi adalah sedikit. Sebaliknya, jika hormon ADH-nya sedikit, maka urin yang dihasilkan adalah banyak. Pada usia anak-anak, bayi, dan usia anak-anak, urin yang dihasilkan lebih banyak daripada orang dewasa. Gaya hidup dan aktivitas yang suka berolahraga, maka akan menghasilkan urin yang lebih sedikit dan pekat daripada yang tidak suka berolahraga. Kondisi kesehatan, ada penyakit-penyakit tertentu yang menghasilkan urin banyak dan ada penyakit-penyakit tertentu yang menghasilkan urin sedikit. Faktor psikologis, orang yang stres, galau, takut, sedih, maka akan menghasilkan urin yang lebih banyak. Cuaca yang panas akan menghasilkan urin yang lebih sedikit daripada cuaca yang dingin. Jumlah air yang banyak kita minum, maka akan menghasilkan urin yang lebih banyak. Gangguan dan penyakit pada ginjal. Yang pertama adalah batu ginjal. Batu ginjal ini, seperti ini ya gambarnya, bisa terjadi karena kurang minum air. Baru itu konsumsi kalsium dan oksalatnya berlebih sehingga terjadi endapan dan menyumbat saluran ginjal. Diabetes mellitus, yaitu kadar gula dalam darah tinggi. Hal ini terjadi karena kekurangan hormon insulin. Bisa terjadi karena faktor genetik, obesitas, suka makan makanan yang manis. Diabetes insipidus adalah gangguan sekresi hormon antidiuretik sehingga urinnya berlebih. Gagal ginjal kronis, yaitu ginjal mengalami kerusakan, tidak bisa menyaring darah selama 3 bulan atau lebih. Nah, ini gambar dari ginjal yang sehat dan ini ginjal yang rusak ya. Biasanya terjadi karena orang sakit diabetes dan hipertensi. Selanjutnya nefritis, yaitu radang ginjal disebabkan oleh bakteri. Albumin urea adalah ginjal bocor, yaitu urinnya banyak mengandung protein. Anuria, ginjal tidak bisa menghasilkan urin
Dan poliuria adalah orang yang senang atau orang yang sering buang air kecil. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.